Hi, Karen is back with another thoughts. First thing first, gue mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman muslim yang merayakan. Dan gue juga mau minta maaf karena gue baru banget bisa nge-tag video sekarang. Beberapa minggu kemarin gue nggak upload karena emang hektik banget. Gue juga mudik balik ke rumah orang tua. Terus ya gue merayakan Idul Fitri, gue merayakan Lebaran. Jadi ya gue fokusnya emang kemarin itu buat quality time sama keluarga gue di rumah. Nah, momen Lebaran ini tuh kan biasanya kita pakai sebagai momen kita bermaaf-maafan sama orang terdekat kan, mulai dari keluarga kayak orang tua, abang lo, adek lo, bahkan kita minta maaf juga gitu loh sama keluarga-keluarga jauh kita ini, yang dimana mungkin bisa jadi dalam setahun itu tuh kita nggak ada komunikasi sama sekali sama mereka, tapi kita tetap minta maaf karena ya memanfaatkan momen Lebaran ini gitu. Nah, cuman gue jadi kepikiran sama satu hal. Kita kan minta maaf nih sama keluarga jauh kita kan, yang mungkin dalam setahun tuh belum tentu sebenarnya kita ada komunikasi. Bisa jadi kita nggak ada komunikasi sama sekali gitu loh. Maksudnya kalau lo aja nggak ada komunikasi sama sekali, sebenarnya di mana peluangnya lo berbuat salah gitu kan. Nah, yang jadi kepikiran gue adalah di momen Lebaran ini apakah kita udah minta maaf ke diri kita sendiri? Kayak mungkin lo bakal mikir kayak, masa gue minta maaf sih ke diri gue sendiri gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut gue yang paling pantas dapat permintaan maaf dari kita tuh sebenarnya adalah ya diri kita sendiri. Ya lo sadar gak sih kayak sebenarnya sosok makhluk yang paling dekat sama diri kita tuh ya diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Dan menurut gue kayak orang pertama yang paling pantas untuk dimintai permintaan maaf dan kita maafkan tuh ya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dan menurut gue mungkin kita nggak terlalu familiar dengan konsep minta maaf ke diri sendiri ini ya, karena ya mungkin karena kita nggak melihat diri kita ini sebagai sosok yang berbeda gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya ada orang minta maaf ke lo, menurut gue itu akan jauh lebih mudah untuk dimaafkan ketimbang kita maafin diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika misalnya orang lain minta maaf sama lo akan ngelihat mimik wajahnya, lo akan lihat ekspresinya, lo akan lihat ketulusannya, lo bisa merasakan itu gitu loh. Kayak ada ekspresi penyesalan mungkin, apa ekspresi sedih, atau kayak lo bisa nilai apakah orang ini tuh bener-bener tulus apa enggak minta maaf. Nah, kalau ke diri sendiri, dimana kita misalnya gak terbiasa untuk misalnya self-talk, untuk ngomong sama diri sendiri gitu, itu pasti bakal susah banget buat melihat bahwa sebenarnya banyak banget hal-hal yang perlu dimaafkan dari diri kita ini. Kayak konsep yang dijelasin sama Jamie Ardian, kalau lo tahu, beliau adalah seorang psikolog klinis yang juga nulis buku. Nah, beliau tuh sering banget ngejelasin konsep soal kalau sebenarnya diri kita ini tuh sebenarnya lebih dari satu orang. Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya bukan cuman satu individu utuh, tapi kita tuh punya banyak bagian atau kayak kita tuh punya banyak versi dalam diri kita yang menurut gue bisa jadi tuh bahkan itu saling bertolak belakang gitu. Kayak misalnya sisi diri kita yang ambisius, yang pengen banget mencapai sesuatu, tapi kadang kita jatuhnya malah jadi terlalu keras sama diri kita sendiri. Atau misalnya ada juga sisi kita yang terlalu santai, kayak nggak pengen hidup di bawah tekanan, pengen slow living aja, no stress gitu. Tapi akhirnya di satu sisi malah jadinya kita tuh nggak berkembang gitu karena saking santainya. Atau juga misalnya sisi kita yang terlalu eager, terlalu nggak sabar dalam menentukan sesuatu, terus akhirnya kita ternyata ngambil keputusan yang salah. Dan mungkin aja bisa jadi sisi ini akhirnya melahirkan sisi baru dari diri kita yang misalnya kita gara-gara pernah salah nih ngambil keputusan, terus kita jadi takut gagal gitu misalnya. Yang itu impactnya bisa jadi akhirnya kita jadi melewatkan banyak kesempatan karena kita takut gagal. Nah, sisi-sisi ini kan bertolak belakang semua ya. Yang dimana gue ngerasa ya kalau diri gue tuh kadang pengen banget untuk menyenangkan semua sisi-sisi ini gitu loh. Kayak misalnya gue ambisius banget nih, gue pengen mencapai suatu goals, gue bener-bener work hard for it gitu. Tapi di satu sisi gue tuh sebenarnya pengen juga istirahat, gue juga pengen nyantai gitu. Gue juga capek sebenarnya kayak orang diburu-buru sama waktu, sama umur. Tapi di satu sisi pas gue istirahat, ada perasaan merasa bersalah karena gue gak produktif. Nah, ketika gue berusaha untuk menyenangkan semua sisi-sisi gue ini, yang akhirnya gue kewalahan dan gue juga kecewa sendiri. Akhirnya gue kesel sendiri karena kayak gak ada yang mindful akhirnya yang gue kerjain gitu loh. Kayak gue mau nyantai tapi gue merasa bersalah karena gue nyantai. Gue produktif terus menerus dengan segala ambisi gue, tapi gue ngerasa capek batin juga, kayak aduh gue pengen istirahat, kenapa sih gue harus ngelakuin ini mulu. Maksudnya kayak bisa gak sih kayak gue pause dulu, gue istirahat dulu, tapi gue juga pengen istirahat itu dengan tenang, bukan dengan perasaan merasa bersalah gitu. Nah, ketika kita misalnya gak bisa muasin sisi-sisi dari diri kita ini, pasti kan ada bagian-bagian yang marah yang kayak gue bilang tadi kan. Nah, cuman pertanyaannya,
kenapa kita nggak pernah minta maaf sama diri kita sendiri, sama diri kita yang tidak terpuaskan ini. Kayak padahal kalau misalnya lo bikin salah sama orang, terus orang itu kesel, orang itu marah, otomatis lo pasti bakal minta maaf dong sama mereka kan. Nah tapi kenapa ketika ada bagian-bagian dari diri lo yang marah, yang merasa tidak terpuaskan gitu, atau merasa nggak sejalan dengan keinginan diri ini, kenapa kita nggak minta maaf sama diri sendiri gitu loh? Kenapa kita tidak menormalize untuk minta maaf? Padahal perasaan marah dan kecewanya itu bener-bener jelas-jelas ada, jelas-jelas kita rasain juga gitu. Kalau orang lain kesel sama lo, marah sama lo, ya lo bisa lihat kalau mereka marah, tapi kan lo nggak bisa ngerasain marahnya kan. Nah lo dengan lo melihat mereka marah aja, lo tuh ada inisiatif gitu buat minta maaf. Nah kenapa giliran bagian-bagian dalam diri kita yang jelas-jelas lo juga bisa ngerasain marahnya, karena bagian-bagian diri ini tuh ada di dalam lo sendiri, kenapa lo malah nggak minta maaf gitu loh? Padahal menurut gue bisa jadi sebenarnya kita tuh paling banyak salah tuh ya sama diri kita sendiri, karena bagian-bagian dalam diri kita ini tuh adalah sosok-sosok yang menurut gue paling deket ke diri kita sendiri gitu loh, dibanding orang lain yang outsider. Dan menurut gue sebenarnya banyak banget hal-hal yang patut untuk dimintai maaf dan dimaafkan dari diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya contoh, mungkin gue harus belajar untuk memaafkan keputusan-keputusan gue yang gak tepat yang pernah gue ambil di masa lampau, yang misalnya itu mengakibatkan gue jump into the worst situation gitu. Atau misalnya kesempatan-kesempatan yang gagal gue dapetin, kesempatan-kesempatan yang hilang yang diakibatkan karena misalnya gue nunda-nunda sesuatu. Atau juga misalnya memaafkan diri gue sendiri yang pernah mencoba bertahan di situasi yang menyakitkan gitu. Misal padahal pada saat itu mungkin aja gue punya pilihan untuk keluar sebenarnya, tapi gue gak mau. Entah karena itu kebodohan gue, entah karena itu pada saat itu gue pengecut, gue takut untuk keluar dari zona nyaman itu, meskipun zona nyaman itu tuh menyakitkan gitu. Atau juga hal-hal yang gue seselin gitu, kayak hal-hal yang pokoknya setiap gue inget tuh gue bawaannya tuh kayak pengen ngehukum diri, atau kayak aduh kenapa ya gue ngelakuin itu gitu. Pokoknya tiap inget tuh ada perasaan yang gak nyaman deh di situ. Nah ketika ada perasaan yang gak nyaman, berarti logikanya sebenarnya emosi lo belum selesai dong. Artinya lo belum maafin diri lo belum ikhlas sama apa yang terjadi. Dan menurut gue perlu banget untuk kita tuh minta maaf ke diri kita sendiri, karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin dan kita belum bisa ikhlas gitu loh sampai sekarang. Karena logikanya kalau misalnya lo udah ikhlas, ketika lo nginget hal itu lagi, gak akan ada lagi muncul perasaan-perasaan yang gak nyaman atau perasaan-perasaan yang gak enak, karena lo udah berdamai sama itu. Nah ketika misalnya perasaan-perasaan itu masih lo rasain, pertanyaannya sampai kapan kita mau melihara perasaan-perasaan itu? Makanya menurut gue tuh perlu banget kita buat minta maaf ke diri kita sendiri. Ya ketika lo ngambil keputusan-keputusan yang gak tepat itu, ketika lo melakukan kesalahan-kesalahan itu, pada saat itu kan lo mengambil keputusan sesuai apa yang lo rasain pada waktu itu kan. Dan gue yakin diri lo juga gak tahu kalau ternyata itu bukan keputusan yang tepat. Kayak pertanyaannya, apakah kita udah bisa ngeliat bahwa kesalahan-kesalahan kita itu tuh sebenarnya juga bagian dari perjalanan kita. Terus menurut gue juga kita tuh sebenarnya perlu buat minta maaf ke diri kita sendiri atas ucapan-ucapan negatif yang pernah kita lontarin ke diri sendiri. Aduh kenapa ya gue gagal mulu, aduh kok gue bego, aduh kok gue tolol gitu misalnya. Atau kayak aduh kenapa sih kita tuh salah mulu gitu, kenapa gue salah mulu, kenapa gue gini aja gak becus, kenapa gue gini aja gak bisa, kenapa gue payah banget gitu misalnya. Nah lo bayangin kalau misalnya lo ngelontarin itu ke orang lain pasti marah kan. Orang kan pasti sakit hati kan ngedengerin kata-kata itu. Even lo ngedenger kata-kata itu dari orang lain aja, pasti lo gak bakal terima, pasti lo sakit hati. Ya kenapa kita gak seneng dikasarin secara verbal sama orang lain, tapi tanpa kita sadar tuh kadang kita tuh juga suka ngomongin hal-hal yang negatif ke diri sendiri. Dan masalahnya kadang kita tuh suka gak sadar seberapa sering itu tuh kita lakonin ke diri kita sendiri. Makanya menurut gue diri kita tuh perlu banget untuk dimintai maaf dan dimaafkan atas kata-kata negatif yang pernah kita lontarin ke diri sendiri. Terus dosa-dosa lain ya yang menurut gue juga kita lakonin ke diri sendiri itu adalah seberapa sering kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Contohnya ya kayak yang gue bilang tadi, kayak udah tahu kita butuh istirahat, misalnya kita butuh liburan, kita butuh jeda dulu, tapi kita malah maksa diri kita buat tetap kerja terus produktif. Malah parahnya misalnya sampai kita ngedrop gitu, sampai kita sakit, entah itu fisiknya atau mentalnya
sebenarnya. Atau misalnya contoh lain kayak lo pacaran sama orang, tapi sebenarnya lo tahu kalau lo sama orang ini tuh nggak akan kemana-mana, kayak dia tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan emosional lo gitu misalnya, dan lo tetap memaksakan untuk sama orang ini, lo tetap stay dengan harapan misalnya kayak dia bakal berubah, atau dengan mindset kayak misalnya oh gue bisa kok ngerubah dia gitu, misalnya gue bisa kok bikin dia jadi lebih peka, jadi lebih perhatian gitu, yang akhirnya lo menipu diri lo sendiri. Nah itu kan sebenarnya dengan lo ngelakuin itu, lo tuh lagi bersikap egois gitu. For some reason lo gak mau ninggalin dia, tapi di satu sisi lo juga menyampingkan kebutuhan lo sendiri gitu loh, kebutuhan emosional lo itu yang gak bisa dipenuhin sama dia gitu misalnya. Dan menurut gue kesalahan-kesalahan yang kita lakuin itu tuh bisa terjadi karena mungkin karena kita gak kenal sama diri kita sendiri. Kayak mungkin jangan-jangan kita tuh sebenarnya juga gak tahu kebutuhan kita tuh apa ya, kita gak tahu apa yang kita butuhin. Dan ya menurut gue kalau misalnya kita mau maafin diri kita sendiri, ya kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri ya, biar kita tuh tahu apa yang kita butuh, biar kita tahu apa yang harus kita lakonin, apa yang harus kita perbaikin. Kayak sama kalau kita minta maaf sama orang lain atau kita mau maafin orang lain kan, dari balik kata-kata permohonan maaf itu kan sebenarnya yang diharapkan adalah hal-hal yang menyakitkan itu tuh nggak akan terjadi lagi, nggak akan terulang lagi. Dan itu kan artinya yang harus dilakonin adalah perubahan sikap. Jadi kayak permintaan maaf tanpa ada perubahan sikap yang berarti tuh maksudnya buat apa? Ya nggak akan ada gunanya juga, jadinya useless, cuman kata-kata mohon maaf doang yang itu akan diulang-ulang lagi kalau misalnya kesalahannya itu tuh belum diperbaikin gitu. Dan ya untuk maafin diri sendiri lo harus kenal dulu sama diri lo. Biar apa? Biar lo tahu kebutuhan lo tuh apa sebenarnya, apa sih yang harusnya lo lakonin, kenapa pada saat itu hal itu tuh bisa jadi salah dan menyakitkan gitu. Nah ini juga bikin gue jadi keinget sama kata-katanya Jalaluddin Rumi, seorang filsuf besar. Nah Jalaluddin Rumi bilang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah dari situ juga gue jadi mikir, kalau misalnya kita pengen bener-bener bertuhan, bukan cuman sekedar beragama, kalau misalnya kita bener-bener pengen mengenal Tuhan, ya kita harus bener-bener kenal sama diri kita sendiri. Karena kayak yang gue bilang di video gue sebelumnya, kalau kita tuh sebagai manusia tuh sebenarnya adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika kita mengenali diri ya, kita akan nemuin sifat-sifat Tuhan tuh ada di sana. Dan gue udah pernah nyinggung ini juga di video gue sebelumnya. Menurut gue ciptaan itu tuh nggak akan jauh dari sang pencipta. Ya menurut gue kalau misalnya kita lihat ada orang yang beragama, yang ngakunya beragama tapi kayak kelakuannya kok jauh dari Tuhan, ya menurut gue ya sesimpel karena dia nggak mengenali dirinya sendiri, karena dia nggak kenal jiwanya. Menurut gue ketika kita kenal sama jiwa kita kenal sama diri kita. Menurut pengalaman gue ya, ketika gue melakukan pengenalan sama jiwa gue menemukan tujuan hidup gue di situ. Dan ketika gue nemuin tujuan hidup gue di situ, dan itu bikin gue jadi lebih melek gitu loh soal sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya ada juga loh dalam diri kita. Cuman ya kayak pernah gue bilang di video sebelumnya, kalau Tuhan itu maha, ya kita cuman secuil aja dari sifat-sifat itu gitu loh. Misalnya Tuhan maha baik, ya kita bisa jadi baik. Kalau misalnya Tuhan itu maha penolong, ya kita bisa nolongin orang gitu loh. Jadi gue pikir kalau misalnya lo merasa gagal, lo merasa kotor, lo merasa lo pernah ngelakonin hal-hal jahat dan itu parah banget gitu misalnya, dan lo merasa kayak lo jadi gak pantas untuk mendapatkan hal-hal baik, gue cuma mau ngingetin kalau misalnya kita semua gak ada yang terlahir jahat dan kotor, dan kita tuh cuma lagi belajar aja. Karena ya gimana pun juga kesalahan dan kegagalan itu kan gak bisa luput dari proses kita gitu loh. Maksudnya kayak kalau lo gak pernah salah, lo gak bakal tahu yang bener mana. Ya kayak contoh gampangnya, lo tuh gak bakal pernah tahu apa rasanya sehat kalau misalnya lo sendiri gak pernah sakit gitu kan. Ya makanya ketika lo misalnya melakukan kesalahan-kesalahan di masa lampau dan itu kayak masih nge-trigger lo sampai sekarang gitu, menurut gue emang kita harus nyoba untuk belajar memaafkan dan mengikhlaskan itu gitu loh. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu menghardik diri sendiri juga, jangan terlalu menghukum diri sendiri ya, karena kesalahan-kesalahan itu kan ya proses dari pembelajaran sebenarnya, bagian juga loh dari perjalanan kita gitu loh. Dan lagi kalau misalnya lo ngerasa diri lo tuh salah, buruk banget karena lo lagi belajar, karena lo lagi bertumbuh, coba deh lo bayangin diri lo tuh kayak anak kecil gitu. Lo bayangin kalau ada anak kecil salah, terus dimarahin, diomelin, langsung kayak dinyinyirin gitu misalnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya pasti dia bakal takut, ngerasa terpojok, gak aman, jadi susah bertumbuh atau kayak jadi menutup diri. Dan ujung-ujungnya apa? Ya
jadi makin susah belajar. Kenapa jadi susah belajar? Ya karena tempat belajarnya aja nggak sehat. Ketika lu nggak ada perasaan aman itu, ketika lu merasa terpojok, gimana caranya lu mau melakukan proses berpikir itu gitu loh, untuk memperbaiki kesalahan lu. Nah, lu bayangin jiwa lu tuh anak kecil, coba kayak jiwa lu tuh anak lu gitu. Coba kayak lu bayangin lu adalah orang tua dari jiwa lu sendiri gitu. Menurut lu apa yang paling diperlukan seseorang ketika misalnya mereka mau tumbuh? Apalagi kalau misalnya bukan support, apalagi kalau misalnya bukan perasaan aman gitu loh. Dan disitu menurut gue kita tuh harus mulai belajar untuk ya mensupport diri kita sendiri, mendukung diri kita sendiri. Kayak kalau misalnya kita nge-support orang lain, belajar maafin diri kita atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, keputusan-keputusan yang udah kita seselin, yang itu udah lewat, atau apapun yang belum kita ikhlaskan. Itu menurut gue coba belajar untuk memproses itu semua dan coba untuk dimaafkan gitu loh kesalahan-kesalahan kita itu. Kalau bukan kita yang nge-support diri kita sendiri, mau siapa lagi? Maksudnya lo mau ngarepin siapa? Karena ya siapapun bisa ninggalin lo, tapi satu hal yang gue bisa pastikan adalah lo gak mungkin ninggalin diri lo sendiri. Karena juga kalau dipakai logika, gimana caranya gitu loh. Menurut gue cara-cara paling gampang untuk maafin diri ya, yang pertama adalah belajar untuk mendengarkan semua suara-suara yang ada di kepala lo tanpa lo harus ngehakimin. Misalnya kayak gue salah nih, gue ngelakuin sesuatu terus gue salah gitu, instead of lo bilang gue gagal, gue bego gitu, misalnya gue tolol, gue payah gitu, daripada lo ngomong kayak gitu, coba lo rasain kayak rasa kecewanya, rasa nggak enaknya, coba dirasain aja. Karena kadang menurut gue kecenderungan kita adalah kita tuh menghindari perasaan-perasaan yang nggak enak gitu, padahal sebenarnya perasaan-perasaan yang nggak enak itu ya udah cukup dibiarin aja, karena nanti dia akan berlalu juga. Dan ketika ada suara-suara negatif itu, nggak perlu kayak lo ngerasa gue harus menghindari semua pemikiran-pemikiran buruk ini, atau gue harus positive thinking mulu. Menurut gue enggak sih, ntar itu malah jatuhnya tuh jadinya lo denial gitu. Menurut gue juga emang harus ditanemin mindset juga sih, kalau misalnya kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran, proses dari kita bertumbuh gitu loh. Dan selalu akan ada kesalahan yang kita lakonin seumur hidup sampai kita mati menurut gue. Dan menurut gue yang cuma bisa kita lakonin adalah ya jangan sampai kita ngelakonin kesalahan yang sama. Ngelakonin kesalahan yang sama kan artinya kita kayak gak belajar dari yang sebelumnya gitu loh. Terus menurut gue juga kita harus mulai belajar buat ngeganti self-talk kita yang negatif itu jadi kata-kata yang jauh lebih suportif gitu. Kayak daripada lu ngomong aduh kok gue goblok banget, mendingan lo ganti kayak ya udahlah gue belum berhasil, gue masih belajar, ini susah tapi gue bisa gitu, gue bisa coba gitu loh. Atau kayak gue kok gagal mulu, gue kok salah lagi. Daripada ngomong kayak gitu, mendingan coba lu ngomong sama diri lu sendiri, ya udah gue lagi berproses, nggak apa-apa salah lagi, kita coba lagi, sambil lu cari tahu lu salahnya di mana. Apalagi gue percaya apa yang kita omongin ke diri kita sendiri itu yang bakal kita dapet nantinya. Karena kadang apa yang kita omongin kan itu yang kita percaya kan. Nah kalau misalnya lu ngomong yang jelek-jelek tentang diri lu sendiri, ya berarti lu percaya diri lu jelek. Nah ketika misalnya lu percaya diri lu tuh jelek, bodoh gitu misalnya, ya lu gak usah heran kalau misalnya ternyata hal-hal yang lu omongin itu tuh malah kejadian gitu. Jadi ya mungkin kira-kira tuh gitu. Jadi kayak ya belajar untuk memaafkan diri sendiri dan merangkul diri sendiri sih menurut gue. Karena balik lagi gue akan nekenin kalau misalnya people come and go, tapi cuman lu yang bakal ada buat diri lu sendiri dari awal sampai akhir. Kita adalah saksi hidup paling nyata dalam proses pertumbuhan kita menurut gue. Dan menurut gue diri kita juga orang pertama yang harusnya kita apresiasi, kita hargain, kita cintain pertama kali. Karena menurut gue support system yang paling gede itu ya menurut gue sebenarnya diri kita sendiri gitu loh. Segimanapun orang sekitar lo nge-support lo, kalau lo sendiri gak mau ngelakonin hal-hal baik itu, kalau lo gak bergerak, ya lo kan gak akan sampai juga kemana-mana kan. Jadi ya gue pikir momen-momen lebaran ini selain kita minta maaf sama orang terdekat, ini juga bisa jadi tempat atau momen kita buat minta maaf sama diri sendiri, buat refleksi sama diri kita sendiri. Dan intinya dari video ini sebenarnya gue mau ngingetin kalau misalnya kita tuh berhak untuk merasa layak, kita berhak untuk ngerasa cukup, kita juga berhak untuk memulai lagi atas kesalahan-kesalahan yang udah pernah kita buat, kita berhak untuk memperbaiki itu gitu loh. Ya kayak lo ngasih kesempatan baru buat orang lain untuk mereka memperbaiki kesalahannya, nah lo juga bisa ngasih itu ke diri lo sendiri sebenarnya. Lo bisa kasih kesempatan diri lo untuk berubah, bertumbuh lagi, dan jadi pribadi yang lebih baik dan sadar lagi gitu loh sama diri sendiri. Oke guys, segini dulu video dari gue kali ini. Seperti biasa semoga video ini tuh ngasih insight buat kalian. Dan kalau misalnya kalian punya opini atau pemikiran-pemikiran yang terkait topik yang lagi kita bahas ini, I really would like to discuss about it, so just drop it on the comment section below. Segitu dulu videonya, see you next video, bye!